Kepengen nggak? Kepengen sih. Tapi memang kalau mau balap tadi itu adrenalin begitu yang dicari, memang kepengen yang apa ya, tegang seperti itu. Ya. Tetapi ini usia masih muda, emang sama orang tua tidak diperbolehkan begitu? Tahu orang tua kalau jadi balap liar gitu? Nggak tahu. Sekarang tahu udah masuk TV. Iya, saya rasa ini utamanya, problem utamanya platformnya adalah mereka nggak kenal apa yang lagi mereka lakukan. Mereka tidak mengerti bahwa untuk menuju ke sesuatu yang lebih baik itu tidak segitu susahnya. Sebagai contoh, saya itu mulai di umur 14 tahun. Ikut go-kart, saya tahu kebetulan keluarga saya keluarga otomotif. Saya ikut go-kart dari yang cc 100 ke 125, kemudian saya naik mobil tarikan depan, tarikan belakang, 4-wheel drive, bla bla bla, semuanya ada kenaikan satu persatu. Nah, dengan komunikasi ini kita juga tahu kok level-level apa aja yang bisa diikuti oleh seseorang. Saya dulu nih mau balapan saya tuh jualan kaos sama jualan pelek. Karena bapak ibu saya nggak kasih saya uang. Tapi bukan berapa kali saya bisa kalah. Tapi berapa kali saya bisa belajar dari kekalahan saya untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, kalau hal itu dimengerti, ya, juara di sebuah event menurut saya itu keren. Dan kalau kita keren, value dari kita itu tinggi. Nah sekarang masalahnya value masyarakat kita itu mindsetnya adalah tarik-tarikan di jalan itu hal yang paling benar, paling gampang dan paling keren tadi mereka bilang. Tapi kalau ngobrol tadi masalahnya di biaya ya Mas ya? Yes, you are right. Mungkin Rifat beruntung nih ada biaya, tapi mungkin sebagian saya tidak. bilang saya begini karena kemauan saya. Betul, Bapak Ibu saya pembalap, betul. Tapi ini saya bukan curhat, tapi saya kasih tahu yang benar. Bahwa dulu saya punya mobil betul di rumah, di garasi saya ada Mitsubishi Eterna, punya ibu saya. Tapi dia bilang, kembalikan sesuai dengan yang kamu pinjam. Dan saya di SMA, saya punya duit 500.000 juga enggak. Jadi gimana caranya supaya saya bisa menang? Saya beneran, saya jualan kaos, saya jualan roti kalau pagi, dan saya jualan minuman kalau sore, bener di depan rumah saya. Dan setiap kali kalah saya nangis, karena saya mati-matian buat ikut. Dan saya gak dapat apa-apa, tapi saya coba lagi. Dulu saya pernah diajarin sama Menpora dulu. Anak bayi dari ngerangkak sampai jalan jatuh bangun rata-rata 250 kali. Kita jatuh 2 kali udah gak bisa berdiri. Jangan kayak gitu, kita harus beda. Kalau kita jadi di develop untuk menjadi seorang juara, if you want to be a champion, ya act like a champion. Itu yang penting. Luar biasa ini ya. Yang pasti Rifat tidak pernah balap liar ya dulu? Kebetulan bapak saya pintarnya minta ampun. Dia bilang, saya pertama kali dapat SIM itu umur 17 tahun. Oke? Dan bapak saya bilang, satu kali kamu lihat, saya lihat kamu tarik-tarikan jalan raya, saya gunting SIM kamu dan kamu gak pernah bisa ikut balap. Karena teman bapak saya ketua IMI dan waktu itu Pak Ipung Purnomo di situ itu yang nakut-nakutin saya dari kecil. Jadi saya takut banget. Tapi saya rasa sekarang gitu ya, dulu saya ngerasa ngapain saya buang-buang waktu, gak keren amat teman-teman gue udah pada juara, di mana-mana saya belum gitu. Ternyata yang saya pelajari dalam hidup adalah kadang-kadang menunggu itu hal yang menyenangkan kok gitu. Tergantung kita directionnya mau dibawa kemana. Iya baik, tapi kalau di jalan masih suka ngebut atau tidak kalau di jalan? Sama Pak Ikin, bisa dites Pak Ikin sama saya sama-sama rally. Itu istri saya aja suka ngomel di rumah. Kenapa kalau nyetir di jalan pelan banget? Saya bilang gampang. Time management aja, kalau emang 1 jam harus nyampe, kita berangkat 2 jam sebelumnya santai, resiko tipis. Baik, luar biasa ini. Ini kebetulan teman-teman juga pembalap semua ini di sebelahnya, mungkin memperkenalkan. Terima kasih, saya Bambang Ismu. Tidak seperti ini saudara Rifat yang masih aktif, saya sudah pasif. Tapi terakhir kita balap tahun 2003 ya Pak ya? Ya. Oke. Kalau melihat fenomena balap liar, saya jujur saya lahir dari balap liar, gitu. Akhirnya karena sering kecelakaan dari merugikan orang lain sampai merugikan diri sendiri, akhirnya saya putuskan untuk balap yang sebenarnya. Saya lihat juga. Ada kendalanya tidak beralih itu, biaya atau ada kendala lainnya? Kebetulan orang tua saya mendukung tapi tidak sepenuhnya. Yang paling mendukung ada ayah saya. Jadi dia tahun 95 tuh sempat antarkan saya ke sebuah toko baju balap gitu, atribut untuk balap. Nih saya cuma modalin kamu ini aja, selanjutnya kamu sendiri yang urus. Dan dia sekali-sekalinya temani saya balap cuma sekali waktu itu di Tangerang waktu itu ya.
Sekali-sekali dia datang dan dia nggak pernah datang lagi. Saya termotivasi karena melihat ada tim-tim lebih besar, tim pabrikan ya, Yamaha, apa segala macam. Saya punya motivasi saya harus seperti ini. Kalau Rifat untuk balap jualan kue, jualan ini, kalau saya beda. Saya ada usaha masalah surat-surat lah di luar itu gitu. Nah itu, tapi itu semua adalah kerja keras kita sendiri. Jadi Artinya tidak mudah pastinya ya. nggak mudah sama sekali. Baik, baik ini sayang sekali ya harus Ya. break lagi nih ya. Kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Masih membicarakan masalah balap liar. Ini ada pembalap nasional ya katanya Mas ya. Silakan ini Mas. Mengapa sih senang balap? Ini agak penasaran juga sih kenapa orang suka ngebut-ngebutan seperti itu. Ya, terima kasih dengan kesempatannya untuk Bapak Kapolda dan seluruh jajarannya atas undangannya. Ya, saya Harlan Fadila, saya masih aktif di balap nasional dan internasional. Dan untuk menanggapi untuk fenomena balap liar, saya lihat ya, memang dulu saya awalnya memang sebelum jadi pembalap beneran, saya memang karena rumah saya di Taman Mini, hanya 200 meter dari lokasi trek-trekan ya. Jadi dulu usia saya masih muda, memang pertama kali saya lihat ya kan, setelah itu ingin mencoba, setelah itu saya mencoba, pernah jadi balap liar juga tapi enggak lama, setelah itu saya beralih karena faktor keselamatannya. Memang di jalan tuh memang trotoar, mobil, motor yang lewat dan itu sangat bahaya. Jadi saya sadar sendiri dan saya beralih ke pembalap yang benar gitu loh. Untuk menurut saya harus ada yang memfasilitasi. Mereka semuanya dari 1, 2, 3 akhirnya jadi ribuan motor yang datang. Jadi suka balap karena sering menyaksikan di depan rumahnya Menyaksikan, ya. pertama. Tapi akhirnya bisa ke sirkuit sekarang bahkan berprestasi. Iya, menurut saya memang harus yang ada memfasilitasi. Saya lihat baru kemarin saya ke Thailand, itu negaranya memang memfasilitasi, mendukung. Jadi tadinya liar semuanya dan dibuat kemarin malam minggu dan kebetulan itu dia memang di samping sirkuit dan itu cuman lapangan. Memang hariannya saya lihat untuk olahraga, tapi untuk malam minggu itu dibuat khusus buat balap liar. Kalau Harlan sendiri dulu siapa yang memfasilitasi? Saya dulu orang tua memang, dulu awalnya nggak setuju, setelah itu akhirnya saya bilang, saya ketahuan balap liar malam, keluar malam. Kamu ngapain? Bla bla bla, saya bilang, maaf Harlan balap liar. Kamu mau apa? Saya mau balap resmi. Ya udah dibelikan, alhamdulillah saya mungkin karena berprestasi hanya 1 tahun dibiayai oleh orang tua. Setelah itu sponsor saya semuanya yang menanggung semuanya sampai sekarang. Saya udah 20 tahun balap. 20 tahun sekarang usia berapa memang kalau? Saya 33. 33 dari balap dari usia berapa? Dari 12 tahun. Dari umur 10 saya udah lihat balap liar ya kan. Alhamdulillah dengan balap saya bisa punya usaha, punya hidupin keluarga. Itu memang karena ekonomi kita, motor kita memang sangat tinggi di sini. Jadi kita banyak sponsor yang akan melihat. Jadi untuk teman-teman yang di sana, tolong ini memang memang balap tuh butuh pasti uang banyak. Tapi kalau kita memang serius mau itu jadi lahan yang uang yang nyari kita, bukannya kita nyari uang nantinya. Gitu. Menjanjikan begitu ya, profesinya menjanjikan ya. Menjanjikan sekali karena banyak ATPM, spare part semuanya itu oil segala macam itu banyak sekali di Indonesia. Jadi mungkin bisa jadi sumber inspirasi ya teman-teman juga liar. Ini dulu juga awalnya dari balap liar meskipun sebentar tapi sudah bisa berprestasi begitu ya. Kemarin juga saya sempat ke ini di Cibubur. Saya kebetulan di Cibubur, saya tinggal di Cibubur itu kalau untuk balik ke rumah saya di Lagenda tuh itu butuh 45 menit berhenti jam 3 pagi karena di stop oleh gerombolan itu. Stop sama sekali nggak bisa saya klaksoni mau apa, malah akhirnya saya didatangin ketok.
dok. Sebentar. Wah galakan dia saya. Daripada saya mati konyol ya udah saya diem. 45 menit itu. Jadi terus waktu itu saya bicara, kebetulan saya kenal dengan Kombes Pak Auliansa Lubis waktu itu di LSP Polri di Cibubur. Saya waktu itu bilang, Bang ini tanah gede banget bang, lapangan di belakang bang. Iya, boleh dipakai buat drag gak bang? Boleh kalau bisa. Jadi ini bang, jadi memang di dekat depan itu banyak banget yang liaran. Gimana bang kalau didalamin aja bang? Boleh juga idenya ya kan. Daripada banyak yang mati luar karena banyak yang motong apa segala macam. Ya, orang yang itu juga taman lalu lintas juga bisa dipakai pak. Gitu loh. Baik, Jadi itu memanfaatkan lahan yang ada begitu ya. betul. Baik. Betul. Yang pasti harus difasilitasi. Terima kasih nih Pak Iya. Mas Harlan ya. Makasih. Ya silakan Pak Ratiana ditanggapi. Baik. Butuh difasilitasi lahan Ya, dan lain-lain. terima Kepedulian kasih. ya pasti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rationo, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta. Yang saya hormati Pak Kapolda, jadi hasil diskusi ini kita mendengar banyak. Luar biasa ternyata ada proses edukasi. Jadi pada kesempatan ini ternyata ada pembalap nasional yang awalnya, kemudian prosesnya dan terakhir malah juga menjadi industri dan mendatangkan nilai ekonomi yang tinggi. Nah ini menjadi contoh. Nah kepada adik-adik saya yang masih muda, kemudian yang biasa di Kemayoran, ini kita ambil hikmahnya. Yang kedua, pemerintah punya kewajiban tentunya dengan hasil diskusi ini menyiapkan. Dan kita sudah mengkaji khususnya waktu saya di Dinas Olahraga, ada satu lahan yang ada di Tegalalur. Pada kesempatan ini kami mohon Dinas Olahraga menindaklanjuti, jangan adem lagi. Karena itu merupakan kebutuhan, itu Tegalalur. Kemudian di Kemayoran, kemudian di Cibubur nanti bersama ahlinya. Kalau dari IMI kemudian memberikan saran, seperti di Singapura kan ada jalan raya yang pada waktu tertentu bisa diubah menjadi sirkuit. Mungkin itu menjadi menginspirasi kita. Nah, oleh karena itu pertemuan ini saya berharap di media televisi ini semua berperan. Yang ketiga, yang namanya liar tidak ada toleransi. Liar pasti membahayakan. Oleh karena itu tindakan tegas dari aparat kepolisian saya apresiasi. Hanya proses mengedukasi memang harus jalan. Jadi ada dua, edukasi jalan, yang kategori liar harus tertib. Jakarta punya konsep 5 tertib, termasuk tertib lalu lintas. Oleh karena itu, jangan sampai seperti disampaikan Pak Kapolda, balap liar itu mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Seperti orang sedang berlalu lintas di stop, memang tadi betul, kalau geng itu kuat, tapi kalau sendiri tangkap nangis, betul. Nah sekarang kepada orang tua, kepada guru, ya kita berperan. Ingatkan anak-anak kita supaya tidak ikut terlibat dalam geng yang kemudian membahayakan. Nah kepada yang sudah hobi, walaupun sudah selama ini katakanlah masih liar, kita arahkan. Kalau mereka betul-betul ingin jadi pembalap, ya pembalap yang benar. Nah negara akan menyiapkan, Pemda DKI dan Pak Gubernur sudah memerintahkan pada waktu itu, dan sudah ada konsultan juga untuk bisa mensurvei, dan ini didengar semua, kemudian instansi yang berperan di sini. Dinas Pertamanan mohon izin kepada Kepala Dinas Pertamanan, supaya yang ada di Tegalalur untuk bisa diizinkan untuk jadi sirkuit, walaupun nanti fungsi taman lainnya masih bisa ada, tapi lintasan untuk sirkuit ini supaya bisa diwujudkan. Itu dari Pemda DKI dan mudah-mudahan ini momen yang sangat bagus dan kita harus tindak lanjuti bersama, dan saya berharap kesempatan ini mengedukasi masyarakat, dan nanti dari Komisi Pelindungan Anak mungkin akan menyampaikan. Ya. Dan kita sudah melihat contoh dari pembalap nasional yang bisa mengedukasi juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ratiana. Silakan Mbak Erlianda. Iya, terima kasih Mbak Rahma Sarita. Terima kasih Pak Kapolda dan tamu undangan yang sangat luar biasa hari ini. Ya, kami dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, saya Komisioner Erlinda, kita sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan di waktu ini. Karena kita tahu anak bangsa merupakan pengganti-pengganti kita yang ada hadir di sini. Balap liar seperti yang dikatakan Bapak tadi, bahwa memang itu pihak kepolisian penegakan hukum iya. Tapi sekali lagi, tadi data membuktikan bahwa ternyata anak remaja yang paling mendominasi, yang mungkin nanti ada datanya dari IMI atau apa,
kita tahu, saya akan menjembatani antara tadi fakta dan solusi Pak Dirkrim Krisnamurti dan Prof. Sarlito. Memang tidak mudah untuk tiba-tiba, seperti contoh kasus adalah anak jalanan. Bagaimana kami bersama dengan Pemda DKI, bersama dengan Pemda-Pemda lain, bersama Kementerian Sosial dan Kementerian lain, anak jalanan kita masukkan dalam satu tempat, panti mungkin seperti itu tidak mudah. Apalagi anak-anak PAM. Kita harus tahu psikologi anak itu dulu, seperti itu. Solusinya tadi sangat bagus, oke, kita sangat apresiasi yang dikatakan Om Tinton tadi, ya kita sangat apresiasi juga dengan Pak Dirlantas, Pak Kapolda, tapi sekali lagi jangan lupakan psikologi mereka. Mereka yang di jalanan berbeda dengan yang di sirkuit. Nah, seperti apa? Nah, nanti pakarnya psikologi kami sangat bisa membantu sekali dan ini sinergitas yang seperti inilah yang ditunggu oleh masyarakat. Kenapa? Masyarakat itu membutuhkan solusi. Seperti tadi yang dikatakan adik kita tadi, bahwa mereka bilang kami datang ke Sentul ternyata bayar, harus mengikuti 1, 2, 3, 4. Itu fakta. Oke, nanti bersama dengan Pak Dirlantas sekaligus misalnya seperti itu. Tapi sekali lagi come on, mereka yang biasa balap liar, biasa mereka mendapat tepukan yang sangat istimewa. Apalagi tadi ada cabe-cabean, ya kan ada ya para cheerleaders yang tanda kutip seperti itu. Apa itu seperti apa? Nah, sangat setuju sekali kalau kita changing mindset. Itu nomor 1. Saya pernah tinggal di luar juga, yang namanya kita naik motor saja, pergi ke 100 meter itu harus menggunakan pakaian lengkap, safety-nya nomor 1. Tapi kita di sini bagaimana adik-adik kita dengan sangat mudah mereka harus nyawanya harus diantarkan seperti itu ataupun mereka harus kehilangan organ yang sangat vital hanya karena tadi safety-nya tidak dinomorsatukan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ada beberapa solusi untuk kita hari ini berkumpul bahwa beberapa solusi pasti kita akan data dulu karena banyak yang tidak hanya kalangan pelajar yang melakukan balap liar, tapi adik-adik kita yang notabene putus sekolah ataupun yang saat ini tidak sekolah lagi, kita data mereka hobinya apa, mereka bisanya apa. Satu kata kunci adalah kita memfasilitasi, tapi kita juga lihat psikologi mereka. Data mereka bisa apa, kita fasilitasi, mereka misalnya jago di balapnya, jago di modifikasinya, jago untuk servis dan sebagainya, kita fasilitasi itu dengan kontes, dengan balapan yang bagus. Kita sangat apresiasi dari DKI telah membuatkan sirkuit itu sendiri. Nanti next juga ada di Cibubur seperti itu. Berarti nanti saya juga boleh ikut balapan karena dekat dengan Cibubur seperti itu kan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah yuk kita mari selamatkan anak-anak yang di jalan raya. Karena tidak hanya balap liar yang membahayakan, tapi mohon maaf seperti kemarin metro mini yang ugal-ugalan, banyak sekali anak bangsa yang bisa menjadi korban seperti itu. Dan yang terakhir, kita berharap bahwa pelajar-pelajar yang mempunyai potensi, yuk kita fasilitasi juga mungkin titipkan nanti ke Dinas Pendidikan bahwa mereka yang bagus, kenapa tidak kita sekolahkan ke juruan ataupun adik-adik yang putus sekolah kita fasilitasi dengan nanti ya ada sekolah-sekolah yang memang untuk mereka seperti itu. Itu mungkin Mbak. Baik, terima kasih Mbak Erlianda Terima ya. kasih juga. Dan pemirsa Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anda kembali bersama kami dalam Cafe Break bersama Kapolda Metro Jaya. Kita lanjutkan ya, karena menyoroti masalah balap liar ini yang digarisbawahi butuh pihak-pihak untuk memfasilitasi ya, karena adik-adik kita yang penuh semangat ini harus diarahkan begitu. Tapi dari Dishub sendiri nih Pak, untuk mengatur jalur lalu lintas dan juga jalur-jalur alternatif ya bagi para pembalap ini. Terima kasih Mbak Sarita. Kami dari Dinas Perhubungan, terus terang kami sangat bangga sekali dan sangat tertarik sekali dengan tema yang disampaikan Pak Kapolda pada hari ini terkait dengan balap liar. Keterkaitan kami dari Dinas Perhubungan yaitu terkait dengan penggunaan jalan sebagai sarana untuk pengguna jalan yang lain seperti kendaraan-kendaraan angkutan umum, angkutan barang maupun angkutan pribadi. Tidak untuk digunakan sebagai sarana untuk balapan liar.
karena dampaknya sangat luas sehingga bisa menyebabkan keselamatan daripada pihak ketiga yang tidak bisa terjamin apabila ada balapan liar ini. Nah, contohnya misalnya kami lihat yang terjadi di Jalan Asia Afrika, jalan di wilayah Kemayoran, itu sangat banyak sekali terutama di saat malam-malam minggu itu Pak. Nah, kami juga mengharapkan dari Dinas Perhubungan, sangat mengharapkan sekali kepada adik-adik kita nih dari generasi muda supaya yuk kita salurkan hobi ataupun minat kita di dalam balap motor atau balapan ini ke tempat yang semestinya yang sudah disiapkan, yaitu di sirkuit-sirkuit yang tentunya dari pemerintah daerah sendiri dalam hal ini sudah memfasilitasi untuk adanya tempat-tempat untuk sirkuit tersebut. Mungkin itu dulu Pak. Ya baik, terima kasih ini Pak. Selanjutnya dari Pak Darwis ya, dari Satpol PP. Tadi kalau dengar cerita dari Pak Harlan tadi ya, pembalap liar ini banyak yang menutup jalan, begitu tentunya ini merugikan. Ini penertiban dari Satpol PP seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih Mbak ya. Saya pernah bergabung saat Pak Danto masih Kapolsek Kemayoran. Itu kita jagain bambu tengah malam. Kita tutup palangin bambu di runway itu. Jadi Mbak Nana ini nggak bisa lewat. Karena mereka ini takut sekali dengan bambu. Daripada dengan petugas mereka lebih takut dengan bambu. Bambu itu palang aja 2, mereka nggak berani karena takut loncat motornya. Jadi kalau kita berhitung seperti ini, tadi adik-adik mengatakan antara cheerleader dan kutip tadi saya sampaikan. Saya pernah mengalami kejadian itu di Pramuka. Saat saya operasi mereka ini kabur. Ceweknya ditinggalin. Ini anak-anak ini. Tapi kalau Madi jangan senyum-senyum Madi. Ya, jadi adik-adik kalau mau ini, tolonglah kalau memang kalian satu kelompok. Tapi kalau ada yang tertangkap jangan kabur semua. Seperti itu ya kan ya. Mungkin dalam waktu dekat ini kami akan usulkan kepada Pak Gubernur mungkin ya. Karena kan yang dicari oleh adik-adik ini sebenarnya kan lahan lurus, trek lurus, panjang, tanpa gelombang. Sedangkan kan yang dibangun pemerintah daerah itu kan untuk kenyamanan masyarakat Jakarta, bukan untuk trek balap. Mungkin kami akan usulkan kepada Dinas Bina Marga ya untuk dibikinkan marka kejut saja. Jadi ada berapa meter marka kejut, ada berapa meter marka kejut. Jadi mereka ini juga takut sendiri dengan marka kejut. Kalau petugas mungkin mereka akan timpukin petugas, akan melawan petugas. Tapi kalau marka kejut nggak bisa mereka lawan itu marka kejut. Dan mereka takut dengan marka kejut. Contoh kalau runway itu bikin marka kejut. Bikin 5 baris, ada 20 meter, 5 baris, 20 meter, nggak bakal berani mereka lewat. Di Pramuka mulai dari underpass Pramuka sampai ke ujung, bikin marka kejut terus, mereka tidak akan berani. Itu mungkin saya rasa salah satu solusi yang paling cepat. Karena bikin marka kejut tidak begitu mahal biayanya. Ya kan ya? Dan dijamin mereka tidak bakal berani nimbukin marka kejut. Daripada Satpol PP di situ terus menjagain gitu ya. Cukup dengan fasilitas. Kalau kita tangkapin nanti urusannya KPAI lagi. Kenapa anak usia sekolah ditangkapin? Ya kan ya, belum sejauh Komnas ini HAM kalau lagi. itu ditangkapi bagaimana ya? Apalagi yang tertinggal tadi itu tindakannya apa itu Pak Darwis? Anak-anak ini kami titipkan di dinas sosial. Jadi kategorinya mereka ini ya nggak jelas jadinya. Dibilang PSK bukan, ditelantarkan juga bukan. Ya kami menaruh mereka itu sebagai orang terlantar jadinya. Karena tidak tahu menghubungi dengan siapa. Karena mereka tidak punya KTP. Kan di bawah umur anak-anak ini. Seperti itu juga yang biasa kami lakukan. Ambil, masukkan panti. Masukkan panti, kita hubungi kelurahannya, tahan dulu untuk surat keterangan tempat tinggal. Tunggu 3 hari sama lurahnya baru diberikan, baru mereka keluar. Tapi memang tidak bisa meredam juga karena mereka ini hobi. Hobi, makanya untuk mengurangi hobinya tuh ya bikin marka kejut saja. Seperti itu kira-kira, terima kasih. Tapi mungkin bisa ada cerita, ada yang pernah ketangkap nggak ya? Oh sering ya? Atau pernah ketangkap atau tidak mau ngaku gitu? Tapi memang kalau ditangkap ini ya, jadi lebih katanya kalau rame-rame berani, tapi kalau ketangkap ada yang nangis nggak kalau ditangkap? Iya. Nggak, pernah ketangkap Madi? Ada teman-teman yang pernah? Nggak ada sih Bu. Nggak ada semuanya, tapi kalau solusi tadi itu benar ya, kalau dikasih marka kejut nggak berani? Iya, kebetulan kemarin yang di Taman Mini itu Pak, Garuda,
sebelum ada marka kejut itu kita kucing-kucingan terus Pak sama bapak-bapak polisi ini. Kita kalau mau balapan kita lihat dulu ada polisinya atau enggak gitu. Kalau misalkan ada kabur. Tapi setelah dibangun itu kita susahan juga Pak. Jadi kalau motor kita pacu kencang terus nabrak itu, wah kita maur di situ ya innalillahi nanti Pak di situ. Jadi nggak bisa lagi gitu. Kebetulan juga setiap malam sekarang dijagain terus sama anggota di situ, polisinya nongkrong terus biasanya gitu. Kalau ke dulu-dulu kan enggak, cuma patroli. Sekarang udah ada marka, ada anggota petugas juga yang nongkrong, jadi kita bingung mau kemana lagi. Tapi ada tidak masih yang menutup jalan begitu, nggak boleh lewat orang begitu? Kalau itu kan, jadi kita kan ngetes motornya kan rame-rame Bu. Jadi satu gitu. Kita sih niatnya nggak nutup. Cuma karena kita ngantri untuk ngetes motornya itu, jadi ketutup jalannya itu Bu gitu. Iya, itu namanya nutup Mas. Iya. Kalau untuk nutup sendiri sih enggak Bu, saya enggak nutup jalan. Nggak sengaja nutupnya. Baik, terima kasih. Mungkin ditambahkan ini dari Pak Sadikin ya. Ya, terima kasih. Kami sih dari IMI memang ke depan ada yang namanya club event. Ini club event itu ya grassroots event. Kami ingin kembangkan karena kami lihat event lokasi balapan kita tuh sirkuitnya kurang. Jadi kayaknya memang kita akan harus berpikir bagaimana caranya membawa balapan itu ke daerah, ke lingkungan.